Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat peradaban muda sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Walaupun situasi hari-hari ini semakin sulit, pandemik semakin tak terkendali sepertinya, tapi tetap kita optimis bahwa mendung itu tak selamanya kelabu. Setelah gelapnya malam pasti akan tiba mentari cerah di pagi hari. Begitu harapan kita. Mudah-mudahan badai ini segera berlalu. Sahabat sekalian, pada kesempatan ini izinkan kami akan membahas terkait dengan berita heboh tentang vaksinasi berbayar. Dalam satu berita yang dipublish oleh CNN Indonesia, Muldoko klaim vaksin COVID-19 berbayar itu merupakan keinginan rakyat. Saya bacakan penggalannya. Kepala Staf Presiden Muldoko mengklaim vaksin berbayar atau vaksinasi gotong royong keinginan rakyat. Muldoko menyebut ada sejumlah elemen masyarakat yang ingin membantu pemerintah. Menurutnya, kelompok masyarakat ini berinisiatif membantu percepatan target vaksinasi COVID-19. Beberapa kelompok masyarakat yang menyampaikan inisiatif itu adalah pengusaha dan korporasi. Jadi siapa masyarakat yang berinisiatif untuk melakukan vaksinasi berbayar ini? Pengusaha dan korporasi. Jadi ini merupakan sebuah pengakuan jujur dari Pak Muldoko bahwa yang menginginkan vaksinasi berbayar itu adalah pengusaha, perusahaan, bukan masyarakat sendiri. Masyarakat pemakai, bukan masyarakat pemakai vaksin, bukan. Tapi pengusaha dan korporasi. Ya jelas pengusaha dan korporasi menginginkan vaksin itu berbayar. Sebab bisnis vaksin dalam situasi pandemik sekarang ini akan menjadi bisnis yang gurih gitu. Permintaannya sudah terlihat begitu besar di hadapan mata. Ya begitu ini jadikan sebagai lahan bisnis, maka akan menjadi bisnis yang sangat menggiurkan. Keuntungannya menjadi akan sangat besar. Maka berikutnya sudah bisa dipastikan bahwa akan tercetak lagi orang-orang kaya baru. Padahal selama pandemik ini kita memahami bahwa orang-orang kaya di Indonesia itu jumlahnya semakin banyak dengan kekayaan semakin berlipat. Tapi di sisi lain orang miskin juga semakin banyak. Pemutusan hubungan kerja juga terjadi di sana sini. Orang yang susah mendapatkan hanya sebatas untuk bertahan hidup saja juga semakin banyak hari-hari ini. Orang yang mati bunuh diri juga banyak, orang yang mati akibat COVID juga semakin banyak. Oleh karena itu kondisi ini kondisi yang membuat kita prihatin gitu. Sebab bagaimanapun yang namanya menjaga tumpah darah Indonesia itu merupakan tugas pemerintah, amanat konstitusi, menjaga tumpah darah Indonesia. Tapi kalau kita memperhatikan bagaimana kondisi yang dialami oleh masyarakat akibat COVID-19 ini, ya berdasarkan data terbaru, jumlah masyarakat yang meninggal akibat COVID-19 itu sudah mencapai hampir 70.000 jiwa. 70.000 jiwa itu bukan jumlah yang tidak sedikit. Itu bukan jumlah yang sedikit, saudara-saudaraku. Itu jumlah yang banyak, itu nyawa orang. Satu saja nyawa manusia itu pertanggungjawabannya sangat besar. Bagaimana kita membuat satu nyawa gitu? Ya, tidak ada satupun manusia yang sanggup membuat satu nyawa. Ya, apakah kita bedakan itu nyawa rakyat, ini nyawa anaknya pengusaha atau anaknya penguasa atau anaknya Pak Muldoko atau misalnya anaknya Pak Jokowi gitu? Itu nyawa orang. Kita harus memperlakukan mereka itu semuanya sama. Yang meninggal sudah hampir 70.000. Yang terinfeksi sudah lebih dari 2,5 juta. Itu yang terkonfirmasi saja. Sedangkan jumlah yang terinfeksi setiap hari-hari ini lebih dari 50.000 jiwa masyarakat Indonesia. Ini kondisi yang memprihatinkan ini. Maka dalam kondisi seperti ini, mestinya pemerintah itu harus lebih mengerahkan upayanya menggunakan berbagai macam instrumen pemerintah untuk memastikan masyarakat itu aman. Bukan hanya sebatas PPKM, ya, masyarakat dikandangin di rumah, tidak boleh bergerak, tapi mereka tidak diberikan makan. Sudah saja dengan tegas terapkan undang-undang karantina. Masyarakat tidak boleh bergerak kemanapun, tapi mereka diberikan makan. Ya, kita tidak boleh membuat orang tidak bergerak tapi tidak diberikan makan. Jangankan membuat orang kelaparan, membuat kucing saja kelaparan itu bisa mengantarkan seseorang ke dalam neraka itu. Apalagi membuat orang kelaparan. Ini luar biasa. Betapa banyak masyarakat yang hari ini susah untuk sebatas memenuhi kebutuhan hidupnya karena tidak ada pergerakan masyarakat. Boleh mereka dilarang tidak bergerak, tapi tentu mereka harus diberikan makan. Anggarannya mungkin tidak akan begitu banyak jika upaya ini dilakukan dengan serius.
Hari-hari ini jumlah anggaran COVID sudah mencapai, ya mungkin sudah cukup besar, ya, mencapai, dalam satu data yang kami peroleh itu sudah mencapai 1.000 triliun anggaran COVID, ya, untuk berbagai macam subsidi, ya, subsidi pajak, ya, berbagai macam kebutuhan-kebutuhan yang lain yang tidak tepat sasaran untuk menangani masalah kesehatan, ya. Oleh karena itu, mari serius kepada pemerintah, ya, untuk membenahi situasi seperti ini. Tidak layak pemerintah melepaskan tanggung jawab mengurus masyarakat ini pada perusahaan. Sebab kalau sudah perusahaan, ceritanya pasti cerita tentang keuntungan. Tanggung jawab mengurus masyarakat itu harus dikembalikan kepada pemerintah, kepada negara. Negara harus pasang badan terkait dengan keselamatan tiap-tiap individu warga negara, ya. Dalam berita yang lain lagi, Pak Muldoko mengatakan bahwa vaksin COVID-19 yang berbayar itu bisa kurangi beban negara. Masya Allah. Jadi memang negara ingin lepas tanggung jawab, gitu. Ya, lepas tanggung jawab dari mengurus masyarakat. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa negara ingin melepaskan tanggung jawab dari mengurus masyarakat? Kenapa kemudian ketika sejumlah orang, segelintir orang yang disebut mengatasnamakan masyarakat itu ingin supaya vaksinasi berbayar ini, program vaksinasi berbayar ini berjalan, yang itu nyata-nyata adalah perusahaan, kenapa mereka itu bisa dikabulkan saja keinginannya oleh pemerintah? Sangat bisa dalam iklim kapitalis sekarang ini. Kita tak perlu susah-susah, ini kondisi ini menjelaskan bahwa pemerintah selama ini dikendalikan oleh oligarki. Ya, tidak perlu kita menganalisis lebih jauh. Ini sudah jelas pemerintah dikendalikan oleh oligarki melalui statement dari Pak Muldoko ini sendiri. Ya, bahwa pemerintah, ya, saya bacakan penggalan beritanya, ya. Muldoko menyebut pemerintah menyambut baik berbagai inisiatif dan dukungan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mengakomodir keinginan itu dengan membuka vaksin jalur mandiri yang berbayar. Jadi keinginan oligarki akan segera ditampung dan akan segera direalisasikan. Ini mengkonfirmasi bahwa memang negara ini dikendalikan oleh segelintir oligarki, segelintir orang-orang kaya itu. Teman-teman sekalian, oleh karena itu paradigma kita menjalankan pemerintahan selama ini paradigma yang rusak sebetulnya. Ya, paradigma yang dikendalikan oleh segelintir individu, ya, untuk meraih keuntungan pribadi. Ya, jadi apa saja kesempatan untuk memperoleh keuntungan akan dicari, akan dilakukan. Tidak ada kesempatan pun mereka akan mencari kesempatan, apalagi kesempatan di hadapan mata. Jelas mereka akan ambil kesempatan itu untuk berbisnis, gitu. Ini paradigma yang tidak tepat. Paradigma yang benar dalam mengurus masyarakat itu adalah paradigma riayah su'unil ummah. Ya, bagaimana mengurus urusan masyarakat tiap-tiap individu warga negara. Paradigma seperti ini hanya ada di dalam Islam. Di dalam Islam, penguasa itu hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut kepada oligarki, tidak takut kepada manusia manapun, hanya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Memahami betul beban di hadapan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan keselamatan masing-masing jiwa masyarakat. Mereka takut kepada Allah. Bagaimana keselamatan individu-individu masyarakat? Apakah semua masyarakat sudah terpenuhi kebutuhan mereka, kesehatan mereka? Paradigma seperti ini hanya ada di dalam Islam. Pemerintah dalam Islam sangat mungkin untuk mengurus masyarakat dengan tulus tanpa ada satupun hak-hak masyarakat yang tak terpenuhi, sebab dalam Islam sumber pemasukan negara sangat besar sekali yang berasal dari harta kepemilikan bersama, harta kepemilikan umum, seperti tambang-tambang, ya, seperti hasil hutan, hasil laut, dan segala macam. Hari ini kemana hasil-hasil itu semuanya? Hasil-hasil itu dilakukan swastanisasi kepada orang-orang kaya itu lagi, kepada para oligarki itu lagi. Nah, oleh karena itu paradigma kita bernegara, kita harus berani hari ini untuk menggeser paradigma kita di dalam mengatur tatanan publik ini dari paradigma sekuler kapitalis yang sudah selama ini terbukti membuat kita sengsara, bergeser kepada paradigma yang memanusiakan manusia, yakni paradigma Islam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.